Hadewo ninggal Hadewo. Oke teman-teman, sembari makan, sembari menunggu teman yang lain, kita kayaknya aku punya jargon baru nih teman-teman. Jadi nanti kalau aku bilang LDKO Organisiswa Masa Bakti 2024-2025, kalian jawabnya Sinergi Organisasi untuk Manesa Mulia Sejati. Ada gerakannya. Nanti kalau misal kalian paling memperhatikan, kalian paling bagus, bakalan dapat door prize ya. Kok kalian masih lemes-lemes aja sih? Mau bantuin semangatin dong nih. Ayo semangati. Udah? Udah? Nih ya, ulangin ya. LDKO Organisiswa Manesa Masa Bakti 2024-2025. Kalian jawabnya apa? Ulangi. Oke ya, yang bagus. Rara, dokumentasi. Oke, ayo duduk yuk, baru datang segera yuk. Kita ulangi, kita jargonnya harus semangat. Karena yang kali ini materinya bagus banget teman-teman. Pasti kalian butuh nih buat yang teman-teman kurang percaya diri, padahal kalian tuh sebenarnya berpotensi. Dengerin. Oke, ulangi ya. LDKO Organisasi Siswa Masa Bakti 2024-2025. Sinergi Organisasi untuk Manesa Mulia Sejati. Keren banget, udah semangat. Sebelumnya di sini aku udah ada pembicaranya nih teman-teman. Izinkan aku untuk memperkenalkan dulu ya. Jadi di sebelah kanan aku ini namanya Mas apa Kak ya? Oh bebas. Mas Ilham Hairur dari Antono sebagai mahasiswa ya Mas ya. Oke, di sini skillnya beliau punya public speaking, leadership, komunikasi yang efektif, interpersonal skill. Kemudian education-nya yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oh berarti alumni ya Mas ya? Wow, jadi kakaknya ini alumni yang sekarang kuliahnya di UII, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020
Sekarang udah semester 7. Beri tepuk tangan dong. Keren banget. Hubungan internasional UII loh teman-teman. Nih. Oke, pengalamannya Kak Ilham ya. Oke, namanya Kak Ilham teman-teman. Yaitu MC dan pemateri di berbagai acara. Salah satunya di acara kampusnya sendiri yaitu UII. Kemudian konten kreator, berarti suka editoring juga mas. Wah, ini anak-anak IPEK nih bisa belajar sama sepuh nih. Terus ada pemandu barisan, juga bisa baris-baris. Oh nih bela negara, dengerin nih bela negara. Terus yang terakhir koordinator wali jamaah. Oh ini buat anak-anak keagamaan juga bisa minta tolong bantuan kalau ada kendala apa ya. Oke, langsung aja daripada aku banyak basa-basi, langsung aja ke pematerinya. Untuk Kak Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih untuk MC yang sangat semangat. Tepuk tangan dulu untuk MC. Ya tadi sudah diperkenalkan dikit lah. Saya Ilham Kero Tiriantono. Panggil aja Deri ya. Nanti diperkenalkan lebih dalam lagi. Tadi udah dijelasin juga CV-CV-nya biasa aja sih teman. Karena bukan sebuah hal yang menurutku impresif lah. Maksudku saya masih improving, masih belajar. Jadi kita sini juga belajar bareng-bareng. Tadi juga ada buku WI tadi, HWI. WI, dapat di mana? Kapan? Yang HI 1 dekade. Oh mantap. Udah ketemu saya? Kelas mana? Masuknya itu kelas mana atau keliling-keliling aja? Oh jalan-jalan aja ya? Nah, jadi ya itu ya untuk perkenalan singkat saya. Jadi untuk skill-skillnya jadi sudah jelasin juga. Tadi pemandu barisan itu bukan berbaris ya teman-teman. Jadi di apa sih namanya UI itu kan ada namanya kan untuk teman-teman nanti kuliah itu ada ospek jurusan sama ospek kampus. Nah ospek kampus ini kalau di UI itu ada namanya pemandu barisan. Nah pemandu barisan ini itu yang memandu barisan-barisan biar tetap rapi. Karena dari 10.000 mahasiswa, maaf Pak, kalau nggak diurus itu ribet teman-teman. Jadi, nah itulah. Jadi saya melatih leadership di sana, kepemimpinan, bagaimana memimpin dalam banyak orang gitu kan. Nah untuk wali jamaah itu, kita masih belum sampai sana. Untuk wali jamaah itu bukan wali jamaah itu tuh kalau misalnya ospek nanti teman-teman kalau misalnya ospek itu kan kayak ada ketua kelompok. Jadi ada pemandu kelompok. Nah, wali jamaah itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya di UI itu namanya wali jamaah. Tapi kalau misalnya di UGM, di universitas yang apa sih namanya umum, itu nggak tahu sih apa namanya. Jadi lebih tepatnya itu lebih ke pemandu kelompok. Nah, teman-teman, jadi saya hari ini akan mengisi materi untuk public speaking dan organisasi. Mungkin untuk teman-teman yang pernah public speaking siapa? Oke, namanya siapa? Laura, public speaking di acara mana? Oke, mantap. Itu apa pesertanya berapa? Sebagai apa? Nah, MC, mantap. Tepuk tangan dulu bang, teman-teman, untuk Laura. Mungkin teman-teman ngerasa, wah aku belum pernah public speaking nih. Mungkin teman-teman ngerasa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat definisi dari public speaking, mungkin teman-teman ngerasa, oh kayaknya saya pernah nih untuk public speaking. Tapi teman-teman merasa itu bukan public speaking, teman-teman. Jadi saya merasa di sini saya cuma sharing aja. Saya juga belajar di sini. Dan itulah kenapa ya kita di sini sama-sama belajar lah. Public speaking itu kayak gimana, organisasi itu pentingnya apa dan sebagainya. Oke, next. Tak kenal maka tak? Betul. Taruhan dulu ya teman-teman, jangan saya kan astagfirullah. Jadi di sini ada berapa orang di sini? Ada berapa anggota? Oh siswa. Oke, mungkin kita kenal satu-satu dulu lah. Namanya siapa? Terus
Oke, perkenalkan nama saya Akmal Abdi Saputra, biasa dipanggil Akmal. Saya kelas 10C. Dari sana dulu deh. Dari sini terus ke situ nanti. Perkenalkan, nama saya Husna Nur Mamada, saya dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Jasmine Rahirunisa dari 11A. Perkenalkan, nama saya Devita Kansa dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Nanda dari 11B. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11A. Perkenalkan, saya Naura Suleka Humaira dari 10B. Halo Kak Dini, perkenalkan nama saya Ayah Dina Putri, saya dari kelas 11E. Halo, perkenalkan, nama aku Fairuz Aditya, biasa dipanggil Fairuz dari kelas 11B. Kenalkan, nama saya Kawan Bambu dari kelas 10D. Perkenalkan, nggak usah. Siap, Pak Fairuz. Perkenalkan, nama saya Kawan Bambu, kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Siapa Palaka dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Zasmi Syifa Azhara dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Zulaikha, bisa dipanggil Abiska dari kelas 10D. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dahwari Jaya, saya dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Giri Bima Ramadan, bisa dipanggil Galih dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Erin Delinov dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Salma Faiza dari 11A. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Halwa dari 10C. Perkenalkan, nama saya Ahden Hamid Saputra dari 10D. Perkenalkan, nama saya Zuldan Mansuri dari kelas 11D. Memperkenalkan diri, saya Putri Handayani Tri Rahayu, biasa dipanggil Putri, dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Purisma Putri dari kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Yanur Afia dari kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Alfia Nindya Jakampi dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Praditya dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Afran Abdul Akbar dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Kausar dari kelas 10S. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayatizanari dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Anita Sanari dari kelas 10C. Perkenalkan, nama aku Anggun Sofiana, biasa dipanggil Anggun. Aku dari kelas 11C.
Check one. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Bilkis dari kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Hanifah dari kelas 11M. Perkenalkan, nama saya Sultani Pramesti dari kelas 10B. Perkenalkan, saya Indra Rosyani dari 10B. Perkenalkan, nama saya Rafa Nazda Ali dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Fazrul dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Gusti Bima Suryankojo dari kelas 10A. Oke, perkenalkan nama saya Bupati Hidro Kurniawan dari kelas 10C. Perkenalkan, saya Aira Mahdani, biasa dipanggil Rana kalau nggak Ara. Saya kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramadhani dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizka Dewi, bisa dipanggil Serti dari kelas 10D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Haira Jauza, biasa dipanggil Nana, semoga jadi Najwa sehat juga ya, amin. Saya dari kelas 11A. Salam kenal. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Afni Zuriyanti Ningtyas Silola, bisa dipanggil Afni dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Bintang dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Sarewo Wahyani Zaura dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Andes dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Romi Berliano dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Sani Dewi dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitri Oktaviani dari 11A. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Angga dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Putra Bagus Kurniawan dari kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari kelas 11A. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Jadi, kenapa perkenalan ini penting? Selain mengenal satu sama lain, siapa tahu ya ada teman-teman dari sini tuh nggak kenal satu sama lain nih dari anggotanya. Jadi, di sini jadi ajang perkenalan. Sama perkenalan ini saya harapkan itu jadi ajang awal untuk teman-teman mulai public speaking. Karena nggak gampang loh teman-teman dari duduk udah PW terus berdiri perkenalkan diri. Ya, apalagi disuruh perkenalkan. Ya. Apalagi kayak gitu kan, jadi nggak gampang lah teman-teman. Nah, jadi di sini itulah harapan saya gitu kan. Next. Nah, ini siapa
sini orang. Udah mah kontrol. Terus out of nowhere, nggak kenal juga. Siapa nih orang ini? Nah, perkenalkan nama saya Ilham Nero dari Antola, nama panjang saya udah dijelasin juga, nama panjang, nama panggilan itu dari. Jadi mahasiswa WI jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021. Jadi sekarang semester 7. Jadi sekarang saya lagi skripsi teman-teman, jadi doain lancar. Jadi saya juga alumni Manfaat Sleman di tahun 2021. Jadi ya kita di sini satu alma mater teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya saya sangat senang untuk mengisi di sini karena yang pertama saya alumni sini kan. Jadi apa sih namanya kan pas di apa sih namanya? Terus yang kedua memang materinya public speaking saya memang suka dan jago juga pada kutip lah ya, pada kutip jago. Nah makanya pas saya dihubungi sama apa sih Pak Satria, ya tepuk tangan dulu untuk Pak Satria. Jadi pas dihubungin itu kan, wih apa nih di apa sih namanya diajak apa nih? Ternyata diajak untuk jadi pemateri. Jadi ya saya senang tahu untuk isi di sini sebagai alumni, jadi kita sharing-sharing dan syukurnya juga Pak Satria jangan lupa saya. Nah dari perkenalan ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dari perkenalan ini? Boleh. SPP pertama itu saya dapatnya itu 18 atau 16 juta saya dengar. Hah? Apa? Jalur apa? Jalur apa? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen masuk UI, makin cepat makin bagus karena biasanya itu apa sih namanya pendaftaran catatan MyCo itu makin cepat nanti tambah murah. Jadi saya tuh bisa dibilang pendaftar ke pendaftar ke 31 dari HIWI. Nah, jadi kan lumayan cepat tuh, makanya dapatnya 16 juta. Nah, temanku ada yang total akhir-akhir, ada yang dapat 22 juta, ada yang dapat 18 juta. Jadi tergantung teman-teman cepat daftar atau enggak. Itu sekilas teori. Lain. Nah, pertanyaan menarik. HI itu sosum teman-teman. Sosum. Jadi bukan IPA. Kalau IPA seharusnya ya maksudnya di IPA apalagi? Ya itulah, FIPA teknik lah. Nah, tapi saya lebih masuk ke HI karena memang saya lebih ngerasa jago bahasa Inggris. Makanya saya masuk ke HI gitu. Sebenarnya pengennya itu pendidikan bahasa Inggris teman-teman, jadi tapi karena nggak dapat akhirnya dapat HI. Gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kalau saya lagi perkenalan. Nggak ada. Ini tuh saya sudah kasih clue, makanya nggak saya tulis di situ. Hah? Rumah terlalu. Tapi nggak apa-apa, kalau mau tanya rumah ya, saya dibersihkan. Nah, sosmed nggak ada kan di sini kan? Jadi kalau misalnya mau nyari sosmed saya, silakan tanya ke Mas. Nah itu kasih atau di CP aja. Atau kalau misalnya teman-teman iseng ya, searching aja di Google namaku Ilham Nero dari Antola, nanti keluar LinkedIn ku sama IG ku nanti. Gitu. Kalau belum, baik. Lagi, biasanya pertanyaan itu yang sering ditanyakan di perkenalan. Umur? Wah itu saya masih muda. Ya itu kira-kira aja lah. Itu semester 7, 2021. Nah kira-kira aja lah. Ya. Jalan. Nah itu biasanya pertanyaan. Pertanyaan pas perkenalan. Status single sih. Nah single. Kalau ada yang minat, tadi kan IG kan, atau misalnya kalau mau WA minta sama Pak Satria ya. Oke, langsung aja ke next slide. Nah, ini pengalaman public speaking saya teman-teman. Tadi udah dijelasin ya. Saya pernah jadi MC, saya pernah jadi pemateri. Ini salah satu awardnya. Jadi awarding itu IG. Nah, itu kalau misalnya ke IG saya, itu teman-teman bisa lihat nih highlightnya. Ini kemarin belum buat highlight sih, tapi karena mungkin teman-teman iseng ya, yang stalking. Nah, ini buka sih teman-teman. Ini saya dapat awarding session sebagai best host, jadi MC ya, best MC.
di kelas media dan politik global. Nah, terus ada juga di kelas cyber, jadi politik cyber. Terus itu yang kanan itu saya jadi MC pas KKN kemarin. Jadi ya belajar jadi MC di desa KKN. Terus yang ketiga itu saya jadi President of El Salvador. Jadi itu kan UN, jadi model United Nation. Jadi apa sih namanya simulasi PBB. Dan kebetulan saya jadi presiden di El Salvador pada saat itu, memperangkat itulah ya. Nah terus yang di paling kanan itu saya jadi pemateri atau MC di webinar. Jadi dulu saya apa sih namanya jadi saya dulu tuh juga. Nah ini saya dituntut menjadi MC pada saat itu. Nah, itu sebuah kebanggaan. Next. Sebenarnya masih banyak teman-teman untuk public speaking-nya, tapi habis waktu kalau misalnya di share semua. Nah, pertanyaannya, apa itu public speaking? Ada yang mau bisa jawab? Ada yang mau jawab? Oke, yang lain? Jangan. Atau ngomong aja, ngomong apa? Menurut kalian apa public speaking? Tadi udah dijawab. Berbicara di depan umum, yang lain? Definisi dari public speaking. Ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau misalnya kalian searching di Google, apa itu public speaking? Itu adalah menyampaikan informasi di depan umum dengan dengan audiens lebih dari satu orang. Dengan definisi kayak gitu, seharusnya teman-teman sudah pernah public speaking. Ngomong sama kelompok misalnya di apa sih namanya? Di nongkrong 5 orang, terus teman-teman menyampaikan informasi. Nah itu sebenarnya udah public speaking teman-teman. Jadi, tapi teman-teman ngerasa itu bukan public speaking karena nggak di depan umum. Nah, ada kan public speaking kan ada levelnya ya. Ada yang ringan, sedang, sama pro lah. Nah yang pro itu biasanya pematerinya audiensnya itu bisa ribuan. Nah, kalau yang sedang ya ratusan dulu lah. Kalau yang ringan ya tadi sama teman-teman gitu. Kalau saya, kalau nggak salah ya, rekornya itu ya tadi pas webinar itu audiensnya itu 100 kalau nggak salah. Jadi ya itu sebuah kebahagiaan sih. Tapi sebenarnya kalau webinar itu saya nggak terlalu suka sih teman-teman, karena kalau webinar itu kita nggak bisa lihat muka. Jadi ya siapa sih yang mau on cam? jadi nggak ada feel-nya. Tapi kalau offline, kelihatan mukanya, kelihatan ada yang tidur, kelihatan ada yang nyimak, kelihatan ada yang semangat, auranya juga ada. Jadi makanya saya lebih suka offline sebenarnya teman-teman. Dan kalau misalnya webinar kan kita duduk ya, nggak ada menguasai panggung. Jadi kalau misalnya offline kan kita bisa jalan kiri, bisa jalan kanan, ya lebih suka offline. Next. Nah, kenapa public speaking itu penting? Hanya bisa jawab? Monggo. Boleh. Yang lain? Oke. Yang lain? Ada lagi nggak? Oke, benar semua ya teman-teman. Menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, biar percaya diri untuk menentukan sebuah pendapat itu. Dan sebenarnya public speaking ini tuh mungkin teman-teman ngerasa nggak terlalu penting teman-teman. Ngapain aku jadi public speaker? Toh aku juga nggak ngisi acara juga, gitu kan? Toh saya juga nggak bakal jadi MC juga di masa depan. Ya mungkin itu teman-teman ngerasa kayak gitu. Tapi saya ngalamin sendiri teman-teman. Saya nggak pernah wawancara kerja dulu. Tapi terus akhirnya dapat tawaran kerja. Nah, karena saya hobi public speaking, jadi saya tuh mikirnya teman-teman di depan HRD gitu kan, depan HRD ditanyain, skillmu apa? Public speaking pak. Wah ya kan toh, bisa public speaking pak, komunikasi bagus, interpersonal skillnya bagus, kan enak gitu di depan HRD. Dan karena public speaking kan, jadi kamu percaya diri gitu kan, ngomong ke orang. Coba kalau misalnya teman-teman nggak ada skill sama sekali, at least ada public speaking lah untuk bisa dijual di HRD. Kalau nggak ada skill sama sekali, di depan HRD ngapain? Skillmu apa? Nggak tahu sih bang. Gimana itu? Jadi, nah makanya kalau saya ya, at least
basic public speaking itu ada teman-teman. At least biar teman-teman percaya diri lah. At least teman-teman pernah ngisi di suatu acara, misalnya kayak Mbak Najwa tadi kan, pernah ngisi di sini. Nah, jadi kan di LinkedIn, di CV itu enak gitu. Tulisnya itu pernah jadi MC di acara OSIS. Nah, kan itu jadi menjual. Gitu. Oke, next. Nah, terus tahu nggak saya OSIS apa public speaking itu penting, tapi caranya gimana? Nah, jadi mungkin sini saya bakal kasih tips trik ya, sedikit aja. Tapi balik lagi teman-teman, public speaking itu adalah skill praktisi. Saya dapat materi ini setelah saya SMA kelas 3, tapi saya sudah public speaking sejak SMP. Nah, jadi apakah materi itu penting untuk membenarkan apa yang seharusnya benar? Tapi kalau misalnya nggak dipraktek kayak sama aja. Jadi kayak gitu. Jadi di sini cuma sedikit tips aja untuk saya bagikan. Next. Nah, tips yang pertama adalah kenali audiens. Jadi audiensnya siapa? Seumuran kah? Anak-anak kah? Bapak-bapak kah? Ibu-ibu kah? Akademisi kah? Nah, itu kan bahasa beda. Kita kan seumuran di sini, makanya saya pakai bahasanya santai aja. Kalau misalnya ke anak-anak harus pakai bahasa yang fun, biar mereka tuh betah. Nah, terus kalau misalnya sama bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin lebih ke sering bercanda aja sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, keluarin aja apa joke bapak-bapak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngejoke, misalnya takut garing mas, saya juga nggak bisa ngejoke juga gitu kan. Ya kalau misalnya kayak gitu ya as usual aja. Misalnya seperti biasa dari MC, dari pemateri, kayak gitu. Nah, kalau misalnya akademisi, ya itu lebih runtuh lagi gitu kan. Itu lebih harus keluarin bahasa-bahasa yang akademis gitu. Nah, terus punya mindset yang benar. Ini yang teman-teman kadang tuh, wah aku nggak bisa public speaking mas, karena takut. Apa yang ditakutkan? Emangnya gigit? Emangnya audiens itu kalau salah gigit gitu? Takut disolatin mas kalau salah. Gitu teman-teman. Kesalahan yang paling besar, bukan kesalahan paling besar. Terus maksudnya mungkin yang aku paling merasa paling malu itu pas tadi mau tolong mundur dulu di perkenalan. Nah di sini. Ini saya tuh salah baca teman-teman. Jadi apa sih namanya, materi yang seharusnya saya sampaikan itu bukan itu yang saya sampaikan gitu kan. Jadi ya, misalnya itu slide-nya itu jadi kan ini kan menjelaskan apa yang kita kerjakan di di KKN. Nah saat itu saya baca itu proker 1 sama proker 2, tapi saya baca malah proker 3 dan 4. Salah tuh. Akhirnya apa sih? Udah saya baca dulu. Salah. akhirnya ke atas ini nggak kayak gitu tuh. Akhirnya pada ketawa, pada gimana sih lo kayak gitu kan? Cuma gini. Kalau saya teman-teman ketawa, saya juga ketawa. Karena saya anggap itu cuk. Ya kita ketawa aja, nggak masalah saya, udah lagi kan. Jadi kan, nah itu teman-teman yang harus punya. Maksudnya tidak banyak orang yang bisa menertawakan diri sendiri. Nah, jadi nggak usah takut, nggak usah kayak gimana, takut malu lah, apa-apa lah. Itu biasa aja teman-teman. Maksudnya saya juga sebelum kesini juga takut salah, wah gimana nih saya buat materi ini, apalagi ini materi saya sendiri kan. Gimana nih saya buat materi ini apa? Habis bikin saya praktisi tadi bukan materi tadi, jadi bingung juga. Ya, tapi nanti teman-teman belajar untuk improve dari skill public speaking itu sendiri. Balik lagi ke slide tadi. Nah, terus yang kedua, yang paling penting latihan. Tadi kalau udah latihan, makanya saya kasih kesempatan teman-teman untuk kenalan diri dulu. Karena saya paling pengen itu cuma latihan. Latihan ngomong ke sini itu berapa? 50-an orang lah. Nah, jadi itu ngelatih untuk public speaking itu sendiri. Terus body language. Segrogi-grogi apapun teman-teman, jangan tunjukin teman-teman itu grogi. Kelihatan pas saya grogi sini? Tidak. Kalau ditanya apakah saya grogi? Iya. Kaki saya lemes ini. Makanya teman-teman
Kalau bicara teman-teman tahu siapa? Tung Desem. Tapi Tung Desem tuh masih apa sih namanya? Grogi juga. Raymond mungkin masih grogi juga. Jadi makanya tunjukin teman-teman body language. Body language itu kalau saya ada beberapa tips. Yang pertama itu ini eye contact. Jadi harus lihat mata. Siapa aja? Sini. Tuh, itu. Dilihat matanya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman malu lihat mata, saya itu kalau misalnya lihat malu lihat mata lihat dahi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dahi, itu seakan-akan teman-teman tuh eye contact, padahal bukan. Kayak gitu. Tapi jangan, nah itu kan body language ditunjukin. Makanya jangan nunduk, jangan lihat depan boleh lah. Tapi kalau misalnya baca, wah itu jelek banget. Itu lihat lah teman-teman audiensnya gitu kan, liatin mana lihat ke PPT gimana sih? Kan teman-teman kan ngomong sama audiens kan. Nah boleh teman-teman pakai tangan boleh. Saya lebih, nah kayak gitu boleh. Kayak gini, 1, 2, 3, ini bersalah. Itu tergantung dari teman-teman namanya kayak gimana. Kalau saya sih kayak gini. Ini. Nah, silakan kita. Nah, see? Itu untuk body language. Itu body language ya. Nah, untuk baju gitu. Nah, sama teman-teman nunjukin body language. Kalau teman-teman itu menguasai panggung. Menguasai panggung itu kayak gimana? Jalan ke kiri, ini kanan ke kiri. Itu untuk nunjukin teman-teman itu menguasai panggung. Kalau teman-teman menguasai panggung, itu teman-teman tuh nggak kelihatan grogi. Kayak gitu. Kalau misalnya ada panggung, biasanya saya bakal ngisi dari sudut ke sudut. Kalau panggung ya. Tapi kalau misalnya di sini kan, mentoknya kan di sini paling. Nggak mungkin sampai sini juga nggak mungkin, karena nggak kelihatan dari sananya. Jadi sini. Kayak gitu, itu body language teman-teman. Oke, yang keempat, kuasai materi. Jadi materi hari ini public speaking. Nah, jadi ya kuasai teman-teman. Saya praktisi, saya juga ikut organisasi, saya praktisi juga. Jadi at least teman-teman kuasai materi yang ingin disampaikan. Tadi sebelum saya di sini tuh ngebahas materi juga kan tadi kan? Nah, itu bagus juga tadi tuh public speaking. Saya lihat juga tadi 5 menit lah. 5 menit tuh lihat public speaking teman-teman. Oh iya, tadi tuh yang misi tadi, ya itu kan udah ikut hitungannya public speaking ya teman-teman. Bukan lucu tadi. Oke, intonasi suara. Jadi tunjukin teman-teman. Intonasi suaranya tergantung dari acaranya apa. Kalau misalnya teman-teman acaranya kayak gini, sama teman-teman, sama seumuran, tunjukin intonasinya kalau teman-teman tuh have fun. Senyum tuh teman-teman. Kalau senyum, suara yang dikeluarin itu beda. Sama teman-teman nggak senyum. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kan? Nah, makanya senyum teman. Senyum. Sama ya tadi kan intonasi. Kalau misalnya acara serius, salamnya juga serius. Tapi kalau misalnya saya pemateri, biasanya saya lebih suka buat atmosfer yang hangat, biar kita bisa belajar bareng. Nah, terus ya lebih lagi ke body language tadi saya lupa. Satu lagi itu jangan masukin tangan ke kantong. Jangan masukin tangan ke kantong kayak gini ya. Kayak gini. Karena teman-teman mungkin audiensnya itu bakal lebih fokus ke tangan kita. Maksudnya, ini ngapain kok materi masuk-masuk ke kantong? Ada apa kalau dipegang gitu? Jadi di luar aja lah. Apa yang mau dipegang di kantong? Next. Nah, kita tadi udah belajar public speaking ya. Kita belajar organisasi. Kenapa organisasi itu penting? Ya. Apa mau jawab? Ya. Kenapa organisasi itu penting? Ayo jelaskan Sademo. Boleh. Yang lain? Boleh. Yang lain? Hah? Oke, next.
Nah, penting baiknya itu apa? Banyak banget. Apa? Misalkan dari waktu atau apa namanya dari antar teman-teman atau juga menjaga relasi. Ini banyak hal penting atau dampak positif yang dapat kita ambil jika kita mengikuti organisasi. Nah, itu pentingnya organisasi itu salah satunya itu manajemen diri. Ya kan? Sebenarnya udah semua sih, udah semua di sini sebutan manajemen diri, relasi, terus apa lagi tadi? Relasi, pengalaman, ya apa itu? Nah, jadi next. Nah, sebenarnya organisasi itu salah satu wadah untuk pelatihan public speaking teman-teman. Jadi biasa kalau misalnya teman-teman ganti di universitas ikut lem atau BEM, itu teman-teman bisa punya kesempatan untuk public speaking, atau teman-teman bisa dikasih kesempatan untuk jadi MC. Bahkan kalau misalnya teman-teman jadi ketua BEM, itu pasti teman-teman diminta untuk kata sambutan setiap acara gitu kan. Jadi itu bisa jadi wadah untuk teman-teman latihan public speaking. Kalau misalnya teman-teman ikut organisasi yang non apa sih namanya, organisasi misalnya kayak UKM gitu kan, atau teman-teman cuma jadi volunteer dari ospek jurusan atau kampus, teman-teman bisa ngambil apa sih namanya, bukan sesi acara. Nah, itu teman-teman biasanya itu dari sesi acara itu nanti diminta untuk jadi MC. Begitu. Jadi bisa jadi latihan, jadi bisa jadi wadah untuk latihan public speaking di organisasi itu. Next. Nah, ini pengalaman organisasi saya. Siapa itu? Saya ikut IRDC. IRDC itu apa sih namanya? Debate club. Jadi apa sih namanya? UKM HI untuk debat. Terus yang tengah itu saya jadi koordinator wali jamaah ospek jurusan. Terus yang kanan itu yaitu koleksi lanyard saya untuk ikut organisasi. Jadi itu ospek jurusan, ospek kampus ada, ospek jurusan ada 2 kali. Terus di luar kampus pun ada. Terus bentar, ini tuh yang ini KKN, yang ini aku lupa ini apa ya? Apa ya? Apa teman-teman? Kalau nggak salah ini ospek kampus atau ospek jurusan. Next. Ini organisasi-organisasi yang bisa teman-teman ikuti selain BEM sama UKM. UKM pun ini teman-teman saya kasih skill ya. Kalau misalnya nggak ingat ya sudah. Jadi di kampus itu UKM-nya kan banyak. UKM itu kayak ekstrakurikuler. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau kuliah itu terserah teman-teman mau kemana. Misalnya dari teman-teman itu pengennya ikut organisasi aja, ya sudah ikut organisasi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya ternyata skill ekstrakurikuler atau pengen belajar ekstrakurikuler, pengen ikut lomba-lomba, ikutlah yang UKM. Kayak gitu. Jadi ada UKM jurusan, ada UKM fakultas, ada UKM universitas yang cakupannya. Jadi silakan ikuti teman-teman yang mana teman-teman suka. Nah, saya kemarin itu saya baru tahu gitu kan kalau misalnya universitas itu atau fakultas itu bisa saya ikuti. Nah, itu sayang banget teman-teman. Padahal saya juga pengen ikut UKM, apa sih namanya, mobil listrik ya, kayak gitu. Nah, ini organisasi-organisasi yang bisa teman-teman ikuti. Kemarin itu saya pengen ikut ISEC teman-teman, tapi nggak sempat. Akhirnya ya sudahlah, nggak ikut. Ini ISEC UGM, walaupun itu namanya UGM, teman-teman bisa ikut kok. Temanku HIWI yang ke-20 dia ikut ISEC UGM juga. Bahkan jadi apa sih namanya? Pemateri, bukan pemateri ya, jadi pemateri lah, menjadi mentor. Terus FPCI UI. Nah, FPCI ini itu foreign policy community kalau nggak salah. Nah, ini tergantung teman-teman mau belajar atau enggak politik. Nah, kalau foreign policy kan berarti kan kebijakan politik luar negeri. Jadi ya kalau mau ikut. Biasanya HI yang biasanya isi di sana. Teman-teman pun juga ada di sana. Terus ada TEDx ini juga organisasi teman-teman, bukan sebuah company, bukan sebuah corporate yang apa sih namanya? Ya pokoknya NGO lah. Teman-teman bisa ikut kok. Kemarin itu aku pengen ikut
TEDx juga udah daftar, tapi nggak dapat. Nah, jadi ya sudahlah. Mau gimana lagi? Ya, lanjut. Nah, mungkin itu aja ya untuk materi pada hari ini. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau nanya. Kalau mau nanya, silakan tanya. Nggak ada. Kalau ya kalau apa? Tanya aja. Silakan manfaatkan Q&A time ini untuk teman-teman belajar public speaking dan untuk bertanya teman-teman, karena nggak ada, kalau menurut saya ya nggak ada pertanyaan itu yang sulit kalau menurut saya. Jadi tanyakan sesulit mungkin. Silakan. Saya mau bertanya Kak, ini kan hubungan internasional, kebetulan saya tuh juga minat sekali terhadap hubungan internasional. Nah, hubungan internasional itu kan kita tuh belajar untuk ya berhubungan dengan negara lain lah ya. Nah, itu tuh pertanyaannya, apa aja sih yang harus kita siapkan dari SMA sekarang ini? Hubungan internasional otomatis kita harus memiliki menguasai bahasa Inggris. Nah, selain bahasa Inggris, apa lagi sih yang harus kita kuasai? Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong untuk yang bertanya. Bertanya itu nggak gampang ya teman-teman ya. Saya juga kalau misalnya nanya di kampus, itu nanya di kampus tuh perlu persiapannya matang, perlu tarik nafas dulu sebelum bertanya. Takutnya pertanyaannya salah gitu kan. Soalnya pernah juga nanya salah. Jadi pertanyaannya apa yang dipersiapkan? Kamu suka politik nggak? Suka nggak? Nah itu yang jadi masalah teman-teman. Karena aku punya teman, jadi dia tuh masuk HI itu cuma ekspektasinya itu pasti Inggris. Akhirnya pas dikasih politik, wah apa ini? Saya tidak paham. Akhirnya keluar. Nah itu teman-teman yang pengen dipersiapkan karena mau HI manapun itu teman-teman harus belajar politik. Ya kelas saya ada namanya itu politik media. Nama kelasnya itu politik siber. Terus kelas saya itu studi kawasan. Apalagi studi kawasan Asia Timur. Apalagi. Nah jadi pada akhirnya politik. Nah memang ekspektasinya kan wah bisa bahasa Inggris lah, jadi bisa aman lah. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar nggak bisa paham politik, nah itu agak sulit teman-teman. Banyak teman-temanku yang udah masuk tapi nggak paham politik, akhirnya ya udah pasrah, pasrah. Ya gitu. Kalau saya sendiri, memang saya sebenarnya paham bahasa Inggris, tapi saya juga paham politik. Makanya pas dikasih, sebenarnya saya paham politik itu udah dari SMA. Tapi karena nggak ada wadahnya, akhirnya saya nggak berani ngomong. Tapi karena ada kelasnya, udah masuk ke HI ternyata, bahas politik nih. Akhirnya karena ada wadahnya kan, akhirnya udah bahas politik gitu. Terus tadi bahasa Inggris. Walaupun kamu masuknya reguler, materinya itu tetap bahasa Inggris. Makanya itu harus dipersiapkan. Terus apa lagi? Nah, intensitas dari apa sih namanya? Pembelajarannya itu tergantung dari kampus mana yang kamu masuki. Contoh, kalau kamu masuk HI UGM itu pasti lebih intens. Karena masuk HI UGM itu nggak gampang. UTBK-nya itu harus berapa ya? Berapa UTBK paling tinggi itu berapa sih? Lupa. Setahu 1.200 poin UTBK paling tinggi. Nah, UGM itu yang masuk rata-ratanya itu 900. Nah, jadi kan itu udah kamu UTBK dapat 950. Kan gila tuh. Saya sih nggak sanggup. Makanya ya udah masuk ke HI UI aja. Gitu. Mungkin itu aja sih tahu. Kalau misalnya bisa public speaking sih lebih bagus. Gitu aja sih. Yang lain? Bang Rafa mau tanya ya tadi? Sebenarnya bebas sih mau nanya apa? Personal, kuliah, public speaking, organisasi. Jika sedang mempresentasikan sebuah materi yang tertulis dalam kertas, itu bagaimana cara penyampaiannya agar tidak terpaku dengan kertas itu? Apakah
Terus kalau misalnya kita belum menguasai apa yang isi di dalam kertas itu, bagaimana cara penyampaiannya agar tidak terpaku oleh tulisan yang ada di kertas? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Gimana caranya biar kita nggak baca lah, gitu, biar nggak baca materi ini? Yang pertama itu kuasai materi. Jadi yang pertama itu kuasai materi, yang kedua itu hafal. Nah, jadi memang di sana itu nggak ada tulisannya teman-teman. Tapi sebelum di sini saya udah ngapalin lah teksnya. Ini saya mau ngomongin apa, ini saya jalan kemana, poin-poin pentingnya apa yang saya pengen sampaikan, kayak gitu. Jadi hafalinnya itu per poin. Misalnya tadi organisasi, misalnya tadi tuh ngomongin organisasi itu penting, iya penting. Tapi pentingnya apa? Ada relasi kan? Ada network kan? Oke, mungkin nanti jawaban audiensnya kayak gini. Atau kalau misalnya audiensnya nggak jawab, nanti aku bisa jawab ini, kayak gitu. Jadi udah hafalan. Nah, kalau misalnya ternyata, blank nih. Tadi hafalan itu hilang semua. Tadi tuh aku nggak expect aku bisa ngomong banyak di. Aku nggak expect aku bisa ngomong banyak di mana ya? Di perkenalan, di awal-awal tadi. Di public speaking juga itu lumayan sih, lumayan expect. Tadi aku pengennya tuh bahasnya banyak di situ. Nah, apakah ketidak ekspektasian saya itu membuat saya blank? Ya dan tidak. Karena saya tinggal membahas apa pengalaman saya, apa yang sering saya sampaikan. Jadi itu ya. Jadi kamu misalnya sering nyampein apa, pembicaraanmu apa sama teman-teman, biasanya itu yang disampaikan. Ya gitu, itu untuk materinya. Nah, apa sih namanya? Untuk ngurangin pembacaan materi, saya lebih suka untuk buat PPT yang cuma poinnya aja, kayak gini. No Q&A, nah itu doang. Apa? Terus apa sih namanya? Tipsnya tadi cuma 5. Dan itu doang. Gak ada penjelasan lebih lengkap lagi. Ini ngapain. Jadi kita itu nggak terpaku untuk baca gitu kan? Maksudnya mau baca pun apa ini Q&A doang gitu. Ini nggak ada yang bisa dibaca gitu. Jadi mungkin itu tips dari saya. Kuasai materi, hafalkan, sama kalau buat itu sampaikan aja apa yang apa yang kamu tahu tentang itu. Gitu sih. Oh iya ya, contohnya tadi ya, misalnya di organisasi saya lupa untuk bahas kenapa organisasi Isaac recommended, karena alumni-nya enggak sih semua sih. Coba ulangi dulu yang organisasi. Oh iya itu tadi bukan kanan. Nah, kenapa organisasi ini penting? Karena biasanya alumni-nya itu networknya bagus. Contoh, yang Isaac ini networknya bagus. Jadi ada di pemerintahan, ada di MNC. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen networking, itu bagus. Terus PPCI. Ini kan kemarin kan pernah ngundang Pak Anies sama Pak Ganjar. Nah, lebih bagus kalau misalnya kamu bisa networking ke sana kan. Misalnya kamu jadi LO-nya gitu kan. Nah, TEDx juga sama. Pembicaranya kan banyak. Jerome juga pernah ngisi di sana. Siapa tahu bisa nge-connect ke Jerome juga. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih untuk apa sih namanya? Tips-tipsnya. Yang lain? Ya, yang itu dulu. Monggo silakan. Tolong kan? Misalnya kita sebagai MC itu boleh nggak sih kita itu melontarkan guyonan terhadap para audiens yang itu mungkin gelar akademisnya lebih tinggi, bisa magister atau apa, juga mungkin jabatannya lebih tinggi, karena saya pengalaman di situ. Saya ngisi acara jadi ya salah satu sambutan perwakilan murid yang itu isinya petinggi-petinggi Kemenang Sleman. Itu gimana itu? Ya maksudnya pembawaan saya santai gitu, enggak serius-serius amat gitu. Nah saya kan lebih nyamari khawatirnya di situ gitu. Ketika itu kurang pantas atau bagaimana, kan saya kan masih
nggak ada jabatan atau apa gitu yang bisa metenteng. Tapi kok gini, kamu pernah ngisi kan di sana? Ya, Pas ngisi itu, kamu melakukan perencanaan atau enggak? gimana? Pas ngisi tadi itu, kamu melakukan perencanaan yang kamu maksud atau enggak? Iya. Oh iya. Responnya gimana? Apakah mereka ketawa atau enggak? Ya, ketawa. Nah, ini pertanyaan yang bagus teman-teman. Apakah pas jadi MC itu boleh dicoba atau enggak? Coba mundurin dulu pas pengalaman kamu jadi public speaking. Pengalaman public speaking itu organisasi. Mundur. Yang kedua, apakah saya terlihat serius di sana? Yang kedua itu saya jadi MC teman-teman. Yang kedua, yang dari kiri, sebelah kiri. Pas saya sama adiknya itu, apakah kelihatan serius? Nah, berarti saya nicuk pas saat itu. Dan saya jadi MC juga, dan saya audiens dan juga bapak-bapak ibu-ibu juga. Dan apakah ada yang gelarnya lebih bagus dari saya? Mungkin ada. Karena gini, untuk siapa namanya? Lupa saya? Apa? Jadi gini Rafa, kalau kamu ngisi jadi MC, itu kamu udah agak ngejok. Yang dengan syarat jangan ketawa. Kalau nggak ketawa, itu sesat. Karena awkward nanti. Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa ngejok kayak saya, ya mending nggak usah. daripada ngejok tapi nggak lucu kan? Nah, sebenarnya boleh aja ngejok ke kamu sih pangkatnya lebih tinggi. Karena toh kalau misalnya bapak-bapak joknya juga bapak-bapak, jadi sama aja. Kayak gitu. Jadi boleh aja ya kalau mau ngejok. Yang penting pastikan joknya lucu. Itu. Ya kalau misalnya di sini saya ngejok dikit, cuman nggak terlalu gitu-gitu banget lah. Saya bukan stand up comedy juga. Ya udahlah. Ya Mas, mau nanya? Jadi saya mau tanya tips and trick ketika wawancara, misalkan ada beberapa jawaban yang harus dihindari atau gimana gitu Kak? Wawancara kerja? Jawaban yang harus dihindari. Gimana ya? Contoh, pertanyaannya apa? Kekurangan dan kelebihan. Contoh, kalau di posisi kekurangan dan kelebihan pertanyaannya itu dihindari dengan jawaban tidak tahu. Wah, nggak tahu saya Mas kekurangan saya apa? Nggak tahu Mas saya kelebihannya apa? Atau pas kekurangan tahu jawab nggak ada sih Mas. Pede banget. Kalau ditanya kayak gitu mungkin saya jawab kayak gitu juga. Maksudnya apa kekurangan saya? Saya nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya diulik-ulik, oh mungkin saya pemalu. Mungkin saya apa sih namanya gampang lupa. Mungkin saya apa? Nah itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan kayak gitu, itu di apa sih jangan jawab nggak tahu. Apalagi pas kelebihan. Ditanya pegang apa? Tahu saya Pak. Wah itu bahaya tuh. Nah dengan pertanyaan kayak gitu diusahakan apa sih jawabannya itu relate dengan kerjaan yang kamu ambil. Contoh sosial media. Kelebihan apa di sosial media? Saya pengalaman ini, public speaking saya bagus, interpersonal saya bagus, komunikasi saya bagus. Itu kelebihan. Kekurangannya apa? Saya dapat lupa. Nah gitu aja. Kan relate tuh. Public speaking kan pakai kalau misalnya di sosial media pengen ngevlog, kalau misalnya ternyata sosial media pengen live, atau interpersonal kan juga membantu dengan manajemen karyawan dengan yang lain. Dia nanti apa sih namanya content planner, content creator, dan misalnya kalau misalnya ada talent live itu bisa sinkron. Jadi kan jawabannya itu relate. Jadi kayak gitu. Itu sih diusahakan. Jadi diusahakan jangan jawab nggak tahu. Yang lain? Wah, sudah diam. Ya, silakan. Mau tanya kalau kita saat mengisi acara gitu kan kita suka berkata gitu kan. Nah, cara ngilangin kata gitu kan. Soalnya masih sering terjadi.
Apakah saya sering ngomong dulu tadi? Iya ya? Ya. Kalau notice, ya sudah. Tapi kalau saya nggak notice, ya sudah. Maksudnya gini, kalau saya ya, memang, nah itu juga baru juga ngomong tadi. Kalau saya, memang diusahakan untuk nggak ngomong karena memang di debat saya itu nggak boleh ngomong itu apa sih namanya, kurang bagus konsultasi. Kalau misalnya pas lagi materi ya nggak masalah sih kalau misalnya ngomong lagi dijelasin atau baru juga nggak dijelasin terus mikir dulu gitu kan, sebenarnya bisa aja kamu usahain untuk pas mikir itu jangan ngomong contoh ya udah diam aja gitu. Misalnya ya, tadi pas ngomongin pengalaman public speaking, nah udah itu lagi, gimana ya? Nah misalnya pas ngomongin public speaking, saya mikir nih. Jadi yang pertama itu saya menang award session pas jadi best host, itu jadi pas jadi MC. Terus, diam dulu, itu bisa. Tapi kalau misalnya kadang kalau debat itu kan kadang pressure waktu kan, makanya kadang ngomong juga pada akhirnya gitu, walaupun dikit. Tapi kalau saya itu bisa diusahakan. Tapi kalau saya audiens yang nggak merasa notice, nggak merasa terganggu, itu nggak salah sih. Atau at least kalau saya nggak notice, misalnya ya tadi pas ngomong, rasa saya nggak terlalu banyak ngomong sih. Nah makanya itu nggak terlalu ngaruh sih untuk pembahasan. Yang penting jangan terlalu panjang. Kalau saya memang ngomongnya cepat, makanya itu mau atau mau yang ini itu kalau itu panjang banget. Yang lain. Silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjawab pertanyaan atau wawancara yang kita tidak tahu tanpa kita bilang kalau kita tidak tahu. Wawancara kerja berarti kan? Sebenarnya kalau sekedar wawancara kerja sih, kalau kita nggak tahu ya, kita ngeles saja. Contoh, perlu ngomong lagi ya. Contoh ditanya, misalnya pas wawancara debat kemarin tuh, ditanya, gimana pendapatmu tentang terkait perang Rusia Ukraina? Misalnya saya nggak tahu nih, waduh, gimana jawabnya nih kan? Ya ngeles saja. Menurut saya, yang bagus itu Ukraina. Dengan alasan walaupun entah alasannya itu salah, entah jawabannya salah, yang penting kita ngeles saja. Yang penting kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya nih ditanya, kerjaanmu apa? Saya public speaking. Manajemen saya waktu bagus. Walaupun kamu nggak ngerasa kayak gitu, tapi kan pas di depan HRD itu kadang karena udah pressure kan, akhirnya mikir, apa ini? Nah itu yang pikirnya itu harus cepat. Kayak gitu. Oke, karena waktunya sudah habis saya sekali, jadi kita akhiri aja untuk materi hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Kesan terakhir. Ya terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan saya untuk camping, untuk berbicara di sini. Saya juga belajar juga, saya bisa juga di sini. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktikkan. Dan saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar belum? Sudah lapar? Ya, selain acaranya kita makan, tapi syaratnya ya nanti makan
nggak sholat dulu, sholatnya sama makan ya, kita makan dulu ya. Syarat yang pertama, kalian masuk ke ruangan kalian semuanya, ambil sendal jepit, maksud ya, langsung tempat makan, gak usah rapi-rapi dulu, gak usah ngapa-ngapain dulu, ambil sendal dulu tempat makan, setelah itu wudhu dan sholat berjamaah. Paham?